Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenai apakah perempuan Kristen itu harus menggunakan tudung atau kerudung atau jilbab gitu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan topiknya ya, ada baiknya kalau Anda mengikuti video saya yang berjudul cara-cara menerjemahkan Alkitab atau dasar-dasar iman Kristen. Itu sebenarnya isinya tentang dasar-dasar hermeneutik ya. Jadi di video itu jelaskan apa itu sebenarnya hermeneutik, bagaimana kita menafsirkan Alkitab dengan baik itu seperti apa gitu ya, supaya Anda bisa mengerti sendiri, supaya Anda bisa membedakan mana firman, mana pengajaran yang tidak sesuai, mana pengajaran sesuai. Dengan sendirinya Anda bisa belajar gitu ya, Anda bisa mengerti ya. Di video itu juga saya menjelaskan tentang menggunakan hermeneutik, bukannya menggunakan alegori hermeneutik atau pragmatis hermeneutik, tapi kita harus menggunakan sains hermeneutik ya, yaitu kita harus mempelajari latar belakangnya, sosial budayanya, kulturnya, politiknya pada zaman pembuatan Alkitab. Nah, dengan demikian kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi gitu ya. Nah, itu harus dipelajari semua. Itu ada dasar-dasar hermeneutik. Anda dengarkan dulu video saya supaya Anda bisa mengerti akan dasar-dasar menerjemahkan firman Tuhan gitu. Supaya lebih jelas lagi menonton video ini gitu ya. Video-video yang saya buat itu adalah saya membuat sesederhana mungkin ya. Saya menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana karena tujuan saya pembuatan video itu supaya Anda mengerti akan firman Tuhan, bukan membingungkan dengan segala macam literatur zaman abad pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Bukan itu. Itu yang saya pelajari, tapi saya mempresentasikannya supaya Anda itu mengerti akan firman Tuhan. Jadi sesederhana mungkin saya menjelaskan tentang firman Tuhan. Jadi kalau menerjemahkan firman Tuhan itu memang harus menggunakan secara harafiah atau secara literal atau harafiah ya, yaitu cara aslinya. Kalau dikatakan meja ya meja, dikatakan gunung ya gunung, dikatakan rumah ya rumah gitu ya. Harafiah itu namanya harafiah. Tidak ada kiasan-kiasan di balik itu semua ya. Nah, tetapi kita harus tahu juga bahwa menerjemahkan dengan benar, kita tidak boleh lupa dengan yang namanya logika. Logika itu apa? Logika itu kan akal sehat. Jadi kita harus menggunakan akal sehat manusia supaya kita mengerti firman Tuhan ya. Saya kasih contoh di Markus 16 ayat 15, berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk ya. Di sini dikatakan segala makhluk. Kalau bahasa Inggrisnya disebut all creature. Segala makhluk itu maksudnya, kita tahu makhluk ini maksudnya makhluk hidup ya. Gak mungkin makhluk itu adalah mati. Kalau mati itu namanya benda ya, benda mati. Makhluk itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Itu apa? Manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan. Itu makhluk hidup ya. Kalau kita melihat ayat ini dan kita mengartikannya secara harafiah atau literal tanpa menggunakan logika atau akal sehat, artinya apa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk hidup. Berarti kita memberitakan Injil kepada manusia, kita memberitakan Injil kepada hewan, kita memberitakan Injil kepada tumbuhan. Itu kalau diterjemahkan secara harafiah. Tapi berhubung kita mempunyai akal sehat dan kita harus menggunakan akal sehat kita, makhluk itu, semua makhluk, segala makhluk itu maksudnya adalah makhluk yang bisa diajak berbicara, berkomunikasi. Bukannya makhluk seperti binatang, kita panggil anjing kita gitu, terus mengabarkan kabar baik tentang firman Tuhan. Atau bahkan yang ekstrem, tumbuh-tumbuhan. Kita punya misalnya pohon mangga di belakang rumah ya, kita
berbicara kepada pohon mangga. Menurut Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 gitu ya, kepada pohon mangga. Ya bukan seperti itu, karena kita punya akal sehat. Kita berpikir bahwa segala makhluk itu adalah makhluk apa? Makhluk yang bisa diajak berkomunikasi, mempunyai akal budi, yaitu manusia. Itu kalau kita menggunakan akal sehat. Kalau kita menggunakan harafiah, sekali lagi ya, segala makhluk. Nah, jangan juga seperti Nikodemus, ya. Yohanes 3 kita mulai dari ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya. Ini Yesus berbicara pada Nikodemus, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan, ya. Terus Nikodemus berkata kepadanya, pada Tuhan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus berusaha dengan menggunakan secara harafiah, ya, tanpa menggunakan logika, gitu ya. Di ayat 5-nya, Tuhan menjelaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sudah menjelaskan, ya, pada Nikodemus apa artinya itu. Tapi Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Masih saja Nikodemus menggunakan sesuatu yang harafiah. Bagaimana mungkin orang masuk ke dalam rahim ibunya kembali? Ya. Seperti itu. Udah dijelaskan kalau itu dilahirkan dari air dan roh. Tapi tetap masih juga tidak mengerti. Sampai akhirnya ayat 10 Tuhan Yesus bilang apa? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Ini adalah hal-hal dasar gitu. Harus sebagai pengajar Anda harus mengerti hal dasar. Nah, jangan hanya menggunakan harafiah tapi kita harus menggunakan logika, ya. Akal sehat kita harus jalan gitu. Kalau kita tidak menggunakan akal sehat, kita akan salah menafsirkan. Banyak sekali di ayat-ayat firman Tuhan Anda akan salah menafsirkan kalau Anda tidak menggunakan akal sehat. Anda tidak jalan gitu, ya. Nah, kita masuk dalam pembahasannya. Ini menurut keluarga Philadelphia, ya. Keluarga Philadelphia itu mengatakan bahwa di 1 Korintus 11, kalau menurut beliau, ya, 1 Korintus 11 ayat 4 dan 5 itu adalah memang benar tudung atau kerudung. Kalau wanita itu harus wajib menggunakan kerudung. Ayat 4 dan 5-nya. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Ayat yang kelima, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ini adalah menurut beliau, ya, bahwa 1 Korintus 11 dari mulai ayat 2 sampai dengan ayat 16 itu memang berkata, mengajarkan bahwa perempuan itu harus menggunakan tudung dan laki-laki tidak perlu menggunakan tudung. Perempuan wajib menggunakan kerudung. Itulah pengajarannya dari 1 Korintus 11 ayat yang kedua sampai dengan ke-16. Nah, itu maksudnya seperti itu menurut beliau, ya. Nah, menurut saya kalau Anda menerjemahkan seperti itu, ya, ayat 4 dan 5 ini secara harafiah berarti Anda kehilangan banyak pengajaran di tempat ini. Antara ayat 2 sampai ayat 16 Anda akan kehilangan banyak sekali pengajaran, ya. Kalau kita baca 1 Korintus 11, ya, tanpa ayat 3 dan ayat 7 sampai ayat 12. Jadi kalau di sini tidak ada ayat 3, tidak ada ayat 7, tidak ada ayat 8, ayat 9, ayat 10, 11 dan 12, itu semua tidak ada. Memang benar, ayat 4 dan 5 itu berbicara tentang tudung atau kerudung, atau perempuan Kristen harus menggunakan jilbab. Ayat 4 dan 5. Itu betul. Tapi kalau tidak ada ayat 3, ayat 7, ayat 6, ayat 7, ayat 8, 9, 10, 11 sampai 12. Kalau nggak ada ayat itu memang benar.
ini adalah wajib perempuan menggunakan jilbab, gitu ya. Tapi karena ada ayat 3 dan ayat 7 dan sampai 12, kita tidak bisa mengartikan ini sebagai benar-benar harafiah kerudung atau tudung. Ya, nanti saya akan jelaskan ya. Di sini Paulus itu berusaha untuk menggunakan ilustrasi kerudung, ya, supaya yang mendengarkan mengerti. Ya, kalau saya gambarkan lagi supaya jelas ya. Ini ada perempuan, ada laki-laki seperti tadi ya. Ini laki-laki dan perempuan. Yang tadi ayat 4-nya saya baca lagi ya. Tiap-tiap, jadi ini sesuai dengan ayat 4-nya. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa dan menubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, gitu ya. Nah, ini gambarnya menghina kepalanya kalau bertudung. Perempuan kalau tidak bertudung, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya, gitu ya. Ini kalau tidak ada ayat 3, benar ini bicara tentang kerudung ya, itu yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi kalau kita baca ayat yang ketiga, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu, dengarkan ya, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Jadi kepala laki-laki ini, ya, gambarnya ini, kepala laki-laki adalah Kristus. Ya. Dan kepala perempuan kepala siapa? Laki-laki. Ya. Dan kepala Kristus ialah Allah atau Bapa di sorga. Jadi kepalanya perempuan itu adalah laki-laki, kepalanya laki-laki itu adalah Kristus, dan kepala Kristus itu adalah Bapa di sorga. Ya, seperti itulah hubungannya ya. Oke. Jadi ngerti ya. Jadi kita baca sekali lagi nih ayat 4 supaya mengerti semua ya. Tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Kepalanya siapa? Tadi di ayat 3, kepalanya adalah, kepala laki-laki adalah Kristus. Ya. Tiap laki-laki yang berdoa dan menubuat kepala bertudung menghina Kristus. Itu maksudnya. Menghina Kristus. Kenapa? Masa sih hanya gara-gara laki-laki yang bernubuat dengan kepala bertudung atau menggunakan cover atau diselubungi rambutnya itu menghina Kristus, gitu ya? Apakah hanya seperti itu aja menghina Kristus, kira-kira menggunakan penyelubung kepala, tudung, itu jadi menghina Kristus? Apakah iya seperti itu artinya? Kalau tidak ada ayat 7, itu artinya benar. Tapi karena ada ayat yang ke-7, kita baca juga ayat 7 ya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Tuhan. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi sekali lagi di sini di ayat 7 dikatakan kenapa laki-laki tidak boleh bertudung? Karena ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi ini adalah ilustrasi ya, sekali lagi ilustrasi kalau laki-laki tidak boleh bertudung, karena kalau ditudungi kepalanya, sinar dan gambaran Tuhan itu, kemuliaan Tuhan tidak bersinar gitu, karena ditutupin oleh kerudung. Itu maksudnya ya, kalau kita menggunakan akal sehat kita ya, sesuai dengan ayat 7 nih ya. Ia menyinarkan gambaran, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, karena ia menyinarkan gambaran. Kalau kita memakai kerudung, tidak bersinar kemuliaan Tuhan, maksudnya gitu ya. Nah, tudung itu berbicara tentang apa? Kalau kita baca terus ya, ayat yang ke-8 kita baca, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki ya.
Ini sesuai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-26 kalau nggak salah. Kejadian 2 ayat 23 ya. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki gitu ya. Jadi ada koneksinya. Jadi setiap firman Tuhan itu berhubungan satu sama lain, saling menjelaskan gitu ya. Ayat yang ke-8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki, karena perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki dan dinamakan perempuan karena diambil dari tulang rusuk. Jadi yang tidak bertudung ini maksudnya ya, suatu sinar itu di kepala seorang laki-laki itu tidak boleh ditudungi. Maksudnya adalah seorang laki-laki itu harus menyinari gitu ya, kemuliaan Tuhan kepada istrinya perempuan. Ya, saya katakan lagi di sini kalau disebut dengan karena di dalam kebudayaan mereka ya, ini Paulus menggunakan contoh-contoh yang terjadi di kebudayaan mereka gitu ya, supaya mereka lebih mengerti tentang hal ini. Ya, ini ilustrasinya menggunakan perempuan yang menggunakan tudung gitu. Karena perempuan yang sudah menikah itu harus menggunakan tudung. Itulah kebudayaan mereka di abad pertama seperti itu. Jadi kalau mereka keluar rumah tanpa tudung, tanpa jilbab, tanpa kerudung, itu menghina suaminya. Nah, itu maksudnya ya, menghina suaminya. Jadi perempuan itu pada saat itu harus menggunakan tudung untuk menghormati suaminya. Nah, seorang suami tidak perlu menggunakan tudung. Jadi maksudnya di sini adalah seorang laki-laki itu harus menyinari, harus menjadi kemuliaan Tuhan buat istrinya, buat keluarganya, gitu ya. Jadinya harus menjadi pemimpin, ya. Itu maksudnya, harus menjadi pemimpin secara rohani buat istrinya, gitu. Karena kepala istri adalah laki-laki tadi kita baca ya. Dan laki-laki ini harus menjadi pemimpin buat istrinya. Nah itu kalau Anda sebagai pemimpin untuk istrinya secara rohani, jadi memancarkan kemuliaan Tuhan, ya, Anda mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan, itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya, ya. Kita sebagai laki-laki itu harus menjadi pemimpin perempuan, ya, memimpin perempuan di dalam secara rohani, ya, mengajarkan firman Tuhan dan mengajarkan kebenaran kepada istrinya, menjadi pemimpin secara rohani, gitu. Itu maksudnya. Laki-laki tidak perlu bertudung, karena kalau dia bertudung menghina kepalanya, gitu ya, sesuai dengan ayat yang keempat ya. Laki-laki yang berdoa dan berbuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, menghina Kristus. Kalau dia bertudung, kalau dia tidak menjadi pemimpin, dia tidak menjelaskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada istrinya, dia tidak menjadi pemimpin untuk keluarganya, dia tidak menjadi pemimpin untuk istrinya, itu menghina Kristus, gitu ya. Itulah maksudnya seperti itu, gitu. Nah sekarang perempuan, ayat yang kelima, itu ayat laki-laki seperti itu ya. Nah perempuan, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang tidak bertudung, jadi ini tidak bertudung, jadi harus menggunakan tudung, menghina kepalanya. Kepalanya perempuan siapa? Laki-laki. Jadi tadi ini adalah kebudayaan mereka di awal pertama. Kalau mereka berkeluar ke tempat umum dengan tidak menggunakan tudung atau kerudung atau jilbab, sedangkan dia sudah menikah, ya, itu menghina, ya, itu menghina suaminya. Itu maksudnya ya. Bertudung ini berbicara tentang apa? Ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 tadi ya, laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pemimpinnya perempuan itu adalah laki-laki, gitu ya. Jadi perempuan yang tidak bertudung itu maksudnya
perempuan yang tidak menghormati laki-laki dan ingin menjadi pemimpinnya laki-laki, ingin menjadi memimpin suaminya, gitu ya. Itu maksudnya bertudung itu. Jadi di bypass tudungnya, tidak bertudung, ingin tidak menghormati atau menghina laki-laki, gitu. Ngerti nggak? Menghina laki-laki itu namanya merendahkan laki-laki, gitu. Jadi dia ingin menjadi pemimpin laki-laki, ingin memimpin secara rohani, ingin memimpin suaminya, gitu. Nah, itu namanya menghina suaminya karena ingin menjadi pemimpin suami. Harus menghormati suaminya sebagai pemimpin. Jadi jangan melangkahi, jangan menghina suaminya, jangan merendahkan suaminya di dalam secara kerohanian, gitu. Tetap laki-laki itu memang diciptakan untuk menjadi pemimpin perempuan, gitu ya. Jadi bukan perempuan menjadi pemimpin laki-laki, bukan. Perempuan diciptakan untuk menolong laki-laki, gitu ya. Tapi laki-laki diciptakan untuk menjadi memimpin perempuan, gitu. Memang udah secara alami sudah dibuat Tuhan seperti itu, sesuai dengan kejadian. Makanya perempuan diambil dari, seperti tadi saya katakan, tulang rusuk, ya, laki-laki. Karena diambil dari laki-laki, maka disebut perempuan. Jadi kita harus menghormati, harus mengetahui kodratnya masing-masing, gitu. Dan ayat ini sangat cocok dengan 1 Korintus 14 mengenai, ya, kalau kita buka di 1 Korintus 14 itu mengenai jemaat, ya, peraturan di dalam jemaat. Ini mengenai karunia-karunia, peraturan karunia di dalam, termasuk bahasa roh dan lain-lain. Di dalam jemaat, apa yang harus dilakukan dalam jemaat. Yang ayat kita baca ayat yang ke 34, ya. 1 Korintus 14:34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara di dalam pertemuan jemaat. Ini bukan saya yang bikin, ya. Paulus yang mengatakan, dan ini adalah firman Tuhan. Perempuan memang diciptakan bukan untuk memimpin. Jadi di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, di dalam gereja, itu seharusnya tidak ada perempuan menjadi pemimpin, karena perempuan tidak diciptakan untuk menjadi pemimpin di dalam jemaat, ya. Harusnya laki-laki, ya. Tidak ada rasul yang perempuan, ya. Tidak ada nabi yang perempuan, semuanya laki-laki, karena memang laki-laki diciptakan untuk memimpin perempuan secara rohani, ya. Jadi ini 1 Korintus 14, ya, masih dalam satu kitab yang sama. Itu sama dengan 1 Korintus 11 itu. 1 Korintus 11 itu kan sebelumnya menjelaskan tentang kodrat laki-laki dan perempuan, seorang suami dan seorang istri. Nah, dalam hal ini, ya, apakah kalau begitu perempuan lebih rendah dari laki-laki? Tidak juga, karena ada ayatnya. Kita baca masih kita pasal yang sama, 1 Korintus 11, yaitu ayat yang ke-11, ya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-11 kita baca. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jadi ini tidak berbicara tentang subordinat, ya. Mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Equal, ya. Sama. Laki-laki dan perempuan itu di mata Tuhan itu sama, gitu ya. Sesuai dengan ayat 11 dan 12. Tidak ada perempuan tanpa laki-laki, tidak ada laki-laki tanpa perempuan, ayat 11. Jadi ini equal. Tapi di dalam memimpin, ya,
Di dalam memimpin secara rohani, itu laki-laki diciptakan untuk memimpin secara rohani untuk perempuan. Karena di sini disebut kepala perempuan adalah laki-laki, kepala laki-laki adalah Kristus. Ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama di Amsal, ya. Amsal 12 ayat 4. Amsal 12 ayat 4 kita baca. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Jadi istri yang cakap itu maksudnya pandai, ya. Pandai, istri yang pandai itu adalah mahkota buat suaminya, ya. Kenapa disebut mahkota? Karena kepala daripada perempuan adalah laki-laki, ya. Jadi semua firman Tuhan itu terkoneksi satu sama lain, saling menjelaskan, ya. Tapi kalau Anda tidak mengerti tentang ini, tidak mau menerima hal ini, oh ini pokoknya harafiah gitu ya, kerudung perempuan harus menggunakan kerudung, hilang semua pengajaran tentang ini, hilang, dan tidak ada koneksi sama sekali ke tempat yang lain, ke firman Tuhan yang lain gitu ya. Jadi ini disebut dengan sola scriptura, scripture translate scripture. Jadi ayat menjelaskan ayat yang lainnya. Kalau Anda tidak mengerti ayat yang satu, ayat yang lainnya bisa menjelaskannya, gitu. Jadi Alkitab itu adalah satu kesatuan yang utuh, gitu. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Kalau yang lain mengatakan A, di ayat yang lain mengatakan B, berarti A tambah B, gitu ya. Bukannya ayat itu saling bertolak belakang, bukan. A plus B, gitu jadinya. Itu disebut dengan satu kesatuan firman Tuhan. Karena apa? Pengarang Alkitab, pengarang firman Tuhan itu cuma satu, yaitu Roh Kudus yang membuat Alkitab. Ya, yang menulis Alkitab itu ada banyak, nabi dan rasul. Ya, mereka mempunyai gaya bahasa mereka masing-masing dalam menulis firman Tuhan. Tetapi pengarangnya itu satu, Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin bertolak belakang dengan dirinya sendiri, gitu. Tuhan tidak mungkin bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Jadi kalau Anda merasa ada satu ayat yang bertolak belakang dengan ayat yang lainnya, berarti ayat yang Anda berusaha untuk mengerti ini mempunyai arti yang berbeda dari itu, karena ayatnya tidak mungkin bertolak belakang dengan ayat yang lain. Itulah dasar-dasar hermeneutik sebenarnya, itu sains hermeneutik, bukannya pragmatis sama alegorikal, ya. Anda akan, kalau Anda menggunakan hermeneutik itu, Anda akan tersesat, gitu. Anda akan mengajarkan hal-hal yang menyesatkan, gitu. Itu makanya disebut dengan aliran-aliran. Ada aliran yang salah mengerti tentang hal ini, dan mereka tidak mau mengerti kebenaran seperti apa, gitu. Jadi dengan mengajarkan hal yang tidak benar, yang menyesatkan orang lain, itu akan menghasilkan suatu aliran yang menyesatkan juga, seperti halnya Pentakosta karismatik. Nah, ini saya mau katakan juga ya bahwa Paulus itu adalah seorang nabi, seorang rasul, ya. Dia mengajarkan tentang kebenaran. Kita ini adalah manusia-manusia rohani, ya, bukan manusia-manusia duniawi. Semua yang ada di Alkitab ini tentang sesuatu yang kerohanian, bukan sesuatu yang keduniawian, ya. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Itu disebut kekristenan, gitu, ya. Kalau Paulus mengajarkan dengan kalau seorang perempuan secara harafiah, ya, harus menggunakan jilbab, harus menggunakan kerudung, berarti apa? Ya, Paulus mengajarkan tentang sesuatu yang duniawi. Apa untungnya buat kita, gitu, orang yang rohani? Paulus harus menjelaskan atau melarang apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita tidak pakai di dalam pertemuan jemaat, gitu. Nggak ada hubungannya dengan kerudung di ayat ini, di pasal ini. Paulus itu bukan seorang fashion designer, bukan seorang fashion advisor, bukan seorang ahli budaya, bukan. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Buat apa Paulus menjelaskan hal seperti itu?
Saya katakan tadi sebelumnya, ini saya bukan mengkias-kiaskan sesuatu, ini nggak ada kiasan. Saya menjelaskan pasal ini sesuai dengan apa yang tertulis di sini, sesuai dengan penjelasannya. Kalau memang tidak ada pasal 3, pasal 7 sampai 12, memang benar itu adalah kerudung beneran. Berarti kita selama ini salah. Ke gereja itu harus pakai kerudung gitu. Nah, tapi ini kan tidak. Karena ada ayat 3, ayat 7 dan ayat 12, ini menjelaskan sesuatu yang berbeda. Paulus menggunakan ilustrasinya supaya kita lebih mengerti, ya. Itu ya, mengerti ya. Jadi kita harus menggunakan akal sehat kita. Kita harus menggunakan logika kita, ya. Banyak juga orang di channel saya ini mengatakan bahwa Bapak ini terlalu banyak menggunakan logika, katanya. Terlalu banyak menggunakan logika. Logika itu kan akal sehat. Akal sehat itu logika. Gimana manusia, sama juga Anda berkata bahwa Anda nggak boleh mendengarkan menggunakan telinga Anda, gitu. Anda tidak boleh dong melihat menggunakan mata Anda. Bisa nggak kita melakukan hal itu? Tidak boleh mendengar pakai telinga, tidak boleh melihat pakai mata. Bagaimana caranya? Kita punya mata, kita bisa lihat, ya dilihat pakai mata. Kita punya pemikiran, kita punya logika, ya digunakan akal sehat itu. Masa tidak boleh digunakan akal sehat? Ya. Kalau kita tidak menggunakan akal sehat, terus kita menggunakan apa? Akal yang tidak sehat atau akal yang nonsens? Ya kita harus menggunakan akal sehat, harus menggunakan logika secara manusia. Alkitab itu diciptakan untuk manusia, ya. Masa kan Tuhan tidak tahu cara berkomunikasi dengan manusia seperti apa? Ya. Pasti menggunakan akal sehat kok. Jadi itu ya, kalau kita hanya menerjemahkan secara harfiah, jangan Pak, ya, sayang, ya. Pengajaran-pengajaran, berapa pengajaran yang hilang kalau kita hanya menggunakan itu. Ini hanyalah kerudung, ya. Pak. Ini hanyalah tudung atau kerudung atau jilbab. Ya, jadi perempuan Kristen harus menggunakan jilbab. Hilang Pak semua banyak tentang hubungan suami istri seperti apa, suami itu siapa, istri itu siapa, pemimpin suami laki-laki itu siapa, pemimpin istri itu siapa. Semuanya hilang. Sayang gitu. Saya mengharapkan dengan video ini menjadi pembelajaran buat kita juga, bahwa bagaimana caranya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu disebut dengan discernment, ya, a theology of discernment. Jadi kita sebagai orang Kristen harus menggunakan akal sehat kita supaya kita bisa. Jadi akal sehat kita itu, logika kita itu harus dibangun dari firman Tuhan itu sendiri. Di video-video saya itu selalu saya mengulangi itu, karena dari logika akal sehat yang dibangun dari firman Tuhan itulah kita bisa mengerti tentang kebenaran. Kalau dibangun dari filsafat dunia, kita akan mengalami sesuatu penyimpangan, ya. Kalau kita bangun logika itu, akal sehat kita itu dari kebenaran firman Tuhan, pasti kita mendapatkan hal yang benar, tidak mungkin menyimpang, gitu, ya. Anda juga bisa menggunakan teori-teori dasar-dasar hermeneutik ini buat Anda sendiri, sehingga Anda bisa mengerti, Anda bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Anda bisa membedakan pendeta, mana yang pendeta benar, mana yang pendeta menyimpang, gitu. Silakan bertanya di dalam video saya ini di bawah, ya. Apapun Anda bertanya, silakan. Ini adalah forum terbuka, gitu ya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Ikuti terus video-video dari saya sehingga Anda bisa mengerti suatu saat akan firman Tuhan yang benar. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua.